Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam yang berbarakah ini, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, kita bisa jadikan untuk berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji kembali, mendengarkan kembali, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita sedang mengenal dan mempelajari agama yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana selama ini kita berusaha untuk mencarinya, kita berusaha untuk mengenalinya. Di sepanjang perjalanan kita meniti dan berjalan untuk menemukan pencerahan, setitik cahaya untuk mengenal agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita sedang mempelajarinya dan mengenalinya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan dan mencurahkan kepada kita taufiknya, sehingga Allah jadikan hati kita lapang untuk menerima, mengenali, memahami, sekaligus untuk mengamalkannya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih melanjutkan di bab yang ketiga, bab tentang penjelasan beberapa kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Dan kita masih dalam penjelasan kaidah yang kelima, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita tutup dengan penjelasan dari beberapa ayat terkait dengan wajibnya kita berserah diri, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya.
Wajibnya berserah diri, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya secara lahir dan batin. Lahir kita tunduk dan taat, sebagaimana batin kita pun membenarkan dan mengimaninya, meyakininya. Maka seorang hamba akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala bila ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan ittiba. Maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu pun harus dengan apa? Ikhlas dan ittiba. Karena kita mentauhidkan Allah. Apa yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ini seringkali kita mendengar kalimat tersebut. Ketemu? Jangan minum. Kalau punya saya halaman 60. Jangan halaman berapa? 59. Ya. Maka kalimat mentauhidkan Allah ini yang perlu kita pahami. Sering kita mendengar tauhid, mentauhidkan. Maka bagaimana cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Terus kemudian bagaimana kita dikatakan sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan ittiba? Apa yang dimaksudkan dengan mentauhidkan Allah di sini? Maka mentauhidkan Allah yang dimaksudkan adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mempersaksikan bahwasanya hanya Allah lah ilah, Tuhan, sesembahan yang hak, yang benar. Dan berarti konsekuensinya kita harus mempersaksikan dan meyakini seluruh Tuhan, seluruh ilah, seluruh sesembahan yang diagungkan oleh manusia selain Allah, berarti semuanya batil, tidak benar, tidak benar. Dalam kata lain berarti batil. Maka kita harus mempersaksikan mereka sebagai ilah yang batil, sesembahan yang batil. Maka inilah yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah yang pertama kali. Ini cara kita mentauhidkan Allah yang benar. Inilah anak-anak yang lumayan. Berarti cara kita mentauhidkan Allah yang benar dengan bagaimana? Mempersaksikan bahwasanya hanya Allah lah ilah yang hak, dan mempersaksikan bahwa Tuhan selain Allah, apapun bentuknya, apapun jenisnya, maka mereka semuanya merupakan ilah yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam firman-Nya, dan inilah yang harus dipersaksikan oleh seorang mukmin, seorang muslim. Yang pertama kali seorang muslim ketika dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, maka Allah katakan dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu mengharuskan kita untuk mempersaksikan bahwasanya hanya Allah lah yang hak, yang memerintahkan untuk mempersaksikan kita, yang memerintahkan kita supaya kita mempersaksikan bahwasanya Allah huwal haq. Sinten ini? Siapa ini yang memerintahkan kita? Allah sendiri. Dan inilah yang selama ini hilang dari tubuh kaum muslimin. Mereka hanya mempersaksikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah saja. Tapi penjelasan bahwasanya bagi
bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah dengan benar? Ini yang jarang disinggung dan jarang dijelaskan, jarang disampaikan. Maka di sini kita sampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah, kita harus pertama adalah apa? Mempersaksikan di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwasanya hanya ada satu ilah yang hak. Sinten? Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan wa anna ma yad'una min duni, dan siapa saja dari Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang mereka meminta berdoa dari selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah, wa anna ma yad'una min duni, kata Allah, huwal batil. Masya Allah. Di sini saya lupa ayatnya, suratnya, saya coba. Allah Subhanahu wa taala katakan ini di dalam firman-Nya surat Luqman ayat 30. Surat Luqman ayat 30. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Tadi surat Luqman ayat 30. Dan yang saya sebutkan ayatnya tadi, yang saya bacakan ini surat Al-Hajj ayat 62. Yang saya bacakan surat Al-Hajj ayat 62. Adapun yang tadi yang di surat Luqman tidak ada yang wa anna ma yad'una min duni al-batil langsung, bukan huwal batil, huwanya tidak ada. Tapi kalau yang ada huwal batilnya itu di dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 62. Ayat 62. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri perintahkan kita supaya apa? Mempersaksikan bahwasanya semua Tuhan, semua ilah, semua sesembahan selain Allah yang dimintai, dimintai doa dari manusia, oleh manusia, maka semuanya adalah merupakan ilah atau sesembahan-sesembahan yang batil. Ini kalau kita meyakininya dengan benar, maka berarti nopo maksudnya? Ketika Allah perintahkan kita mempersaksikan mereka Tuhan-Tuhan itu sebagai Tuhan yang batil dan hanya Allah lah ilah yang hak, berarti apa maksudnya nih? Ada hikmah nopo atau perintah apa yang tersirat dalam mentauhidkan Allah di sini? Berarti di sini hati kita ini hanya diperintahkan oleh Allah bergantung, condong, berharap, berdoa, butuh hanya kepada sinten? Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita sudah mengatakan bahwasanya semua ilah, semua sesembahan selain Allah itu batil, berarti hati ini tidak ada lagi ikatan
Tidak ada lagi hubungan dengan mereka. Bahkan kita harus berlepas diri dari seluruh sesembahan-sesembahan yang diagungkan oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini. Di dalam surat Al-Hajj ayat 62 atau surat Luqman tadi di ayat 30. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan bukti yang sangat nyata bahwasanya Allah adalah ilah yang hak, satu-satunya ilah yang hak. Kalau semua manusia ditanya siapa yang menciptakanmu, maka semua manusia sepakat tidak ada satupun yang mengelak. Maka mereka akan mengatakan yang menciptakan mereka, yang menciptakan kita manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika orang-orang kufar, bahkan mereka yang mengingkari akan adanya agama, orang-orang yang tidak mengakui agama itu, mereka mempertanyakan tentang wujudnya Allah, tidak meyakini Allah ketika mereka ditanya atau ketika mereka dikabarkan kalau ada bahtera atau kapal yang berlayar sendiri di lautan, kemudian menuju dermaga tujuannya, kemudian mengangkat penumpangnya sendiri, mengangkat barangnya sendiri, kemudian pulang sendiri dan menurunkan penumpang dan barangnya sendiri, mereka pun tidak percaya. Mustahil ada kapal seperti itu, katanya. Apalagi dengan alam semesta ini. Maka ketika mereka dibalikkan seperti itu, baru fabuhital ladzi kafar, mereka baru terdiam. Bahkan kalau kita mau merenungi apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam diri kita, jenengan pernah ikut andil dalam ngurusi apa yang ada di dalam diri kita ini? Pernah enggak kita ikut urusan ngatur jadwal, ngatur kapan harus ngirim darah, ngirim oksigen? Pernah jenengan ikut? Subhanallah. Dan itu tidak lain hanyalah sinten? Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini Allah perintahkan kita di dalam mentauhidkan Allah ini dengan ikhlas dan ittiba. Ittiba berarti mentauhidkan Allah tidak dikatakan benar kalau kita tidak mengikuti cara mentauhidkan Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ketika orang-orang kafir Quraisy, mereka cinta bahkan mengagungkan luar biasa Tuhan-Tuhan yang banyak yang mereka bikin, yang mereka buat sendiri itu. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah. Mereka langsung apa? Tidak mau, marah bahkan. Kenapa? Karena di sini mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Maka di sini Rasulullah perintahkan mereka supaya mempersaksikan Tuhan-Tuhan yang selama ini diagungkan oleh mereka, yang mereka mintai setiap hari, mereka bergantung padanya setiap saat. Itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempersaksikan mereka sebagai Tuhan yang batil. Kata mereka, mana ada ini orang baru datang tiba-tiba nyuruh kita apa? Mengatakan Tuhan yang selama ini kita agungkan sebagai Tuhan yang batil, katanya. Kemudian mereka mengatakan Rasulullah sebagai apa? Sahirun majnun, penyihir lagi gila. Padahal niku sing mendakwahkan sinten?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka langsung menolak karena apa? Ya karena mereka dari kecil sudah diajarkan cinta mengagungkan Tuhan-Tuhan yang banyak. Kemudian tiba-tiba disuruh mempersaksikan Tuhan-Tuhan yang mereka cintai selama ini, yang mereka agungkan selama ini sebagai Tuhan yang batin. Mau tidak mau mereka apa? Kalau bukan karena hidayah, kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pasti nggak terima. Ketiga, tapi tidak disinggung bagaimana cara mentauhidkan yang benar. Nah, tadi buktinya bahwasanya Allah la ilaha illallah. Pertama, kalau kita ditanya siapa yang menciptakan kita, semua sepakat dengan Allah. Begitu juga siapa yang menguasai dan merajai hamba, yang merajai makhluknya. Sinten? Jenengan sanggup menguasai diri sendiri? Tadi, kalau kita ditanya pernah ikut andil enggak? Kita langsung terdiam. Tidak pernah ikut ngurusi. Kita yang ada tiap hari malah ngerusak diri kita. Sing seringnya bergadang, makannya berlebihan, kan itu bagian dari merusak diri sendiri. Padahal luar biasa Allah mengatur organ tubuh kita itu luar biasa canggihnya. Tidak ada sanggup manusia menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia. Dan di situ menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menguasai dan memerintah dan mengatur. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Allah pun mengatur rezeki setiap makhluknya dan telah menetapkan takdirnya. Masya Allah. Hanya sinten? Hanya Allah. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah, ada yang sanggup? Enten yang sanggup betul? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada, kecuali mereka yang ada dalam hatinya kesombongan. Sebagaimana Fir'aun, yang dia sanggup mengatakan saya bisa menghidupkan dan mematikan, saya bisa dan saya bisa. Fir'aun berani untuk mengatakan itu. Adapun kita nggak berani, tapi tingkahnya, perilakunya menunjukkan sikapnya Fir'aun. Na'udzubillah. Maka ketika kita sudah mengetahui, meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat ilah yang menciptakan kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita, yang memerintahkan kita, berarti kita butuh kali sinten. Butuhnya kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak cukup kita butuh hanya kepada Allah, tapi harus dibuktikan. Allah perintahkan kita untuk menunjukkan kalau kita itu butuh kepada Allah. Makanya di sini Allah perintahkan kita supaya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena apa? Karena manusia ini butuhnya sama Allah. Maka kita diperintahkan kepada Allah untuk membuktikan kalau kita itu butuhnya hanya kepada Allah. Makanya Allah perintahkan kita untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah. Maka ketika kita sudah beribadah kepada Allah, maka satu-satunya cara dan jalan untuk bisa sampai kepada Allah hanya mengikuti dan menapaki jejak yang diajarkan dan disyariatkan oleh Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita beribadah,
ketika kita berada di majelis taklim, karena menuntut ilmu niku ibadah mboten, bahkan sebesar-besar ibadah. Maka ketika kita hadir di majelis ilmu ini, jangan pernah merasa kalau Allah butuh dengan kita menuntut ilmu. Yang ada yang butuh dengan menuntut ilmu sinten? Kita. Sebagaimana kita ketika beribadah, ketika menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zikir dan semua perintah syariat, maka hadirkan dalam hati ini, wujudkan dalam hati ini kalau kita itu merasa butuh, kalau kita lah yang butuh dengan ibadah ini, karena kita butuh kepada Allah, makanya kita beribadah. Jangan dibalik. Kalau kita beribadah berarti Allah yang butuh. Jangan pernah dibalik seperti itu. Karena Allah lah yang sudah menciptakan kita, dan kita ingin nikmat-nikmat yang Allah berikan ini supaya tetap bisa langgeng. Makanya kita beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah dengan benar. Ini makna tauhid, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seorang hamba memahami makna tadi, memahami makna la ilaha illallah yang benar tadi, atau memahami makna mentauhidkan Allah dengan benar tadi, maka alangkah nikmatnya hidup seorang hamba. Dan itulah awal dari keimanan seorang hamba yang benar. Awal dari keimanan yang benar pada diri seorang hamba. Maka ini yang harus kita pupuk dalam diri kita. Sehingga apa? Ketika kita menjalankan syariat ini tidak ada merasa beban. Karena apa? Ya, syariat ini ditetapkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, atau melalui perantara Rasulnya, karena apa? Untuk kemaslahatan sinten? Kita, bukan kemaslahatan ini Allah, untuk kemaslahatan kita. Masya Allah. Nah, ini yang seringkali jarang kita pahami. Sehingga apa? Ketika kita menjalankan syariat Islam ini terasa berat sekali, susah betul. Padahal Islam ini adalah merupakan agama yang menjadi solusi bagi seluruh macam problem yang dihadapi oleh manusia. Bukan sebaliknya. Jadi dengan Islam malah menyebabkan apa? Masalah. Enggak. Ini pemikiran yang sudah kena keracun virus apa? Entah itu virus filsafat lah, atau virus apa? Sufi dan yang lainnya. Sekuler, liberal, plural, dan kawan-kawannya yang tadi. Sehingga apa? Meyakini dengan beragama Islam semakin bikin susah. Dengan menjalankan syariat Islam hidup semakin susah. Ini siapa yang membuat aturan ini? Manusia. Adapun aturan Allah, ini aturan Allah. Agama Islam ini. Maka tidak mungkin Allah menetapkan agamanya untuk menyusahkan siapa? Hambanya. Tidak mungkin. Masya Allah. Maka dengan memahami tauhid yang benar, dengan memahami syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW yang benar, maka kita akan merasakan betapa indahnya agama Islam ini untuk kita. Dan Allah buat sedemikian indahnya, sedemikian mulianya, sampai-sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, dan ini harus kita tanamkan untuk diri kita masing-masing, sebagaimana beliau tanamkan ini untuk diri beliau. Beliau katakan,
inna nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Karena Islam niku mulia mboten? Mulia. Adapun kita mulia mboten? Mulia kalau kita beragama Islam dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak, berarti maka ini yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab, inna nahnu qaumun, sesungguhnya kami adalah sebuah kaum yang a'azzanallahu bil Islam, Allah telah muliakan kami dengan sebab agama Islam, dengan sebab kami mengikuti dan beragama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian Umar mengatakan, famahma natlubul izza, maka kapanpun kita mencari kemuliaan, bighairi ma a'azzanallahu bihi, pada selain yang Allah jadikan sebab kemuliaan kita dengannya. Yang tadi Allah jadikan sebab kemuliaan ini dengan apa? Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, kalau kita mencari kemuliaan selain dengan agama Islam ini, kata Umar apa? Adzallanallahu bihi, maka pasti Allah bakal hinakan kita lagi. Allah bakal jadikan kita sebagai kaum yang terhina kembali. Maka kemuliaan hanya dengan agama Islam, kemuliaan hanya dengan mengikuti, meniti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kalimat besar sekali. Seorang hamba akan selamat dari siksa Allah bila ia mentauhidkan Allah dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat mentauhidkan Allah dengan ikhlas dan ittiba itu akan kita bisa pahami dengan benar kalau kita pahami penjelasan tadi. Kemudian dilanjutkan, tidak boleh mengambil kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh memahami tauhid ini, tidak boleh kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini mengambil pemahamannya dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pemutus hukum, karena beliaulah yang menjelaskan bagaimana cara mentauhidkan Allah yang benar, yang menjelaskan bagaimana caranya yang pertama kali adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang melanjutkan bagaimana cara mentauhidkan Allah yang benar adalah para sahabat Rasulullah SAW. Dan itulah yang didakwahkan tadi. Maka kita tidak akan bisa memahami tauhid yang benar ini kalau kita tidak ambil dari ahlinya, dari sumbernya, dari mereka yang tidak pernah duduk di majelisnya Ahlus Sunnah. Maka tidak akan pernah kita dapatkan pemahaman yang benar ini. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Maka apa? Kalau di luar mungkin dijelaskan tentang tauhid, tapi tauhid begitu saja, tapi tidak dijelaskan bagaimana cara mentauhidkan yang benar. Ini yang banyak terjadi. Maka inilah yang sangat dibutuhkan kaum muslimin di zaman kita. Terlebih lagi kita adalah orang Indonesia, tidak paham itu bahasa Arab. Disuruh ngomong la ilaha illallah, ngomong aja la ilaha illallah. Bahkan disuruh semakin kenceng, tambah kencengan, bahkan sampai bisa stres gara-gara ngomong la ilaha illallah. Kayak orang sufi-sufi itu. Bahkan saking puncaknya mereka nggak sadar gara-gara mengucapkan la ilaha illallah. Padahal tidak ada cerita dan tidak pernah kita dengar cerita dari Rasulullah dan para sahabatnya mereka ketika mengucapkan la ilaha illallah atau berzikir dengan la ilaha illallah sampai kayak gitu. Tidak ada cerita.
ada malah mereka semakin takut, semakin hina, semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan semakin mengagungkan Allah dan menegakkan seluruh perintah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti apa yang mereka kerjakan. Dan tidak boleh bagi kita ridha kepada hukum selain hukum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh mengambil hukum dari beliau. Begitu juga kita tidak boleh menerima hukum dari selain beliau. Tidak boleh ngambil, juga tidak boleh nerima. Maka apa saja terkait dengan agama Islam ini yang tidak ada sumbernya, yang tidak ada tuntunannya, syariatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh diambil, tidak boleh diterima. Apapun yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam putuskan, apapun yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam putuskan, tidak boleh ditolak. Masya Allah. Tidak boleh ditolak dengan pendapat seorang guru, imam, qiyas dan yang lainnya. Tidak boleh ditolak. Maka ketika sudah datang perkataan yang sahih, penjelasan yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berpendapat apa? Bahwasanya haji yang paling utama bukan haji tamattu, tapi haji selain tamattu. Maka beliau, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, marah. Beliau marah. Dan inilah akidah mereka, keyakinan mereka. Ketika datang nas, penjelasan dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ditolak, tidak boleh dibandingkan dengan perkataan siapapun. Maka beliau mengatakan, akhsha an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aku khawatir Allah Subhanahu wa taala akan bakal turunkan bagi kalian, atas kalian, hujan batu dari langit. Dihujani air aja kelabakan, dihujani batu. Kenapa? Apa sebab Allah timpakan musibah ini? Musibah bukan? Musibah. Karena yang hujannya bukan air tapi batu. Apa sebab musibah ini? Maka beliau jelaskan, aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqulun, sedangkan kalian menandingi perkataan Rasulullah dengan mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Apalagi qala fulan wa fulan. Berkata Abu Bakar, berkata Umar. Berkata Abu Bakar dan berkata Umar saja tidak boleh disandingkan dengan perkataan sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perkataan selain Abu Bakar sama Umar. Boleh enggak? Masya Allah. Ini akidah yang sangat besar yang harus diyakini oleh setiap muslim mukmin. Maka apapun yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam putuskan, tetapkan, tidak boleh ditolak dengan pendapat siapapun. Baik dia guru kita, baik dia ustadz kita, syekh kita, kiai kita, tuan guru
kita, apalagi dibantah, ditolak dengan pendapat kias atau yang lainnya. Tapi ketika kita melihat fenomena ini di zaman kita, maka kita saksikan orang yang tetap kokoh berpendapat dan menyerukan sunnah itu tadi dibilang apa? Dibilang macam-macam. Tapi andai kata Rasulullah SAW ada di tengah kita, kemudian kita berkata demikian, beranikah kita? Namanya nopo. Kalau andai kata Rasulullah di hadapan kita, kemudian kita bantah perkataan beliau langsung, namanya nopo. Kalau ada anak bantah orang tuanya, terus bunyi, namanya anak apa? Berarti kita sudah nopo kurang ajar sama Rasulullah SAW. Cuman nggak pernah itu kita sadari. Ini akidah Islam, akidah yang harus kita mulai hidupkan kembali di dalam kita beragama Islam ini. Karena kita sudah hidup dengan banyaknya campur tangan pendapat dan ro'yunya manusia, sehingga hilang sunnah tadi. Maka kita harus hidupkan kembali. Untuk melawan itu semua, maka kita hidupkan kembali ini akidah Islam, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akidah yang sudah diyakini, diimani dan didakwakan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya. Maka ini baru satu paragraf ya? Sesungguhnya seorang muslim tidak akan selamat dunia dan akhirat. Insyaallah, ini lebih tegas lagi. Sesungguhnya seorang muslim tidak akan selamat dunia dan akhirat sebelum ia berserah diri kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang kita sudah jelaskan tadi, dan menyerahkan apa yang belum jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya dari para ulama kita, dari yang istiqamah kokoh di atas manhaj Ahlus Sunnah. Maka hal tersebut artinya berserah diri kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, itu dengan setunduk-tunduknya, tunduk dengan total kepada apa yang telah datang padanya nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak menolaknya dengan apapun bentuk takwil yang rusak, yang tidak benar, yang batil, dan juga syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran, keraguan-keraguan dan pendapat-pendapat manusia. Maka barulah kita akan menjadi seorang muslim yang selamat di dunia dan di akhirat, walaupun dia sendirian, walaupun dia ditentang dan ditinggalkan oleh manusia. Karena Nabi SAW sudah menjelaskannya. Engkau berpegang dengan kebenaran tersebut, wa in kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri, walaupun engkau seorang diri, dan itulah Ahlus Sunnah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas pemahaman dan akidah Islam yang benar ini. Ada sebuah riwayat, yaitu ketika beberapa sahabat Nabi SAW sedang duduk-duduk di dekat rumah Nabi SAW, tiba-tiba di antara mereka ada yang menyebutkan salah satu dari ayat Al-Quran, lantas mereka bertengkar hingga semakin keras suara mereka.
Jadi para sahabat pun pernah apa? Adu argumen tentang ayat. Bahkan di sini disebutkan lantas mereka bertengkar hingga semakin keras suara mereka. Maka Rasulullah SAW keluar dalam keadaan marah dan merah mukanya. Beliau keluar dalam kondisi marah dan itu nampak dari muka beliau yang merah. Melihat kejadian tersebut sambil melemparkan debu seraya berkata, "Mahlan ya qaum." Tenanglah kalian wahai kaum. Tenanglah kalian wahai kaumku. Bihadza uhlikatil umam min qablikum. Dengan sebab inilah, kata Nabi SAW, umat-umat sebelum kalian, umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan. Yaitu apa? Dengan apa? Dengan mereka bertengkar karena apa? Dalil. Mereka berseteru bertengkar atas Al-Quran. Maka inilah yang menjadi sebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Berarti apa? Kalau kita berselisih, maka apa? Langsung segera pulangkan kepada asalnya, kepada nas Al-Quran dan pemahamannya yang sahih, tanpa kita apa? Pengen cari menang sendiri. Bihadza uhlikatil umam min qablikum biikhtilafihim ala anbiyaihim. Karena mereka telah menyelisihi siapa? Para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka menyelisihi para nabi mereka. Wa darbihimul kutuba ba'daha bi ba'din, serta berpendapat bahwa sebagian isi kitab itu bertentangan dengan sebagian yang lain. Dengan berpendapat apa? Bahwasanya ada dari isi Al-Quran ini yang saling bertentangan. Oh, bukan seperti itu maksudnya. Oh, yang satu ini. Akhirnya apa? Bertengkar. Bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk cari menang. Maka kata Rasulullah SAW, inilah yang menjadi sebab kebinasaan siapa? Umat-umat terdahulu. Maka kalau kita sudah berhadapan dengan seperti ini, maka sikap kita bagaimana? Segera disudahi dan mengalah, itu yang terbaik. Jangan dilanjutkan, karena kalau sampai dilanjutkan, ini nih ancamannya. Innal Qur'ana, kemudian baru Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya Al-Quran lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'da, tidaklah diturunkan Al-Quran untuk mendustakan salah satu atau sebagian dari ayat-ayatnya. Al-Quran tidak turun untuk mendustakan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Berarti tidak ada ceritanya Al-Quran itu saling bertentangan. Enten apa? Tidak ada. Kalau ada yang bertentangan, berarti yang bertentangan apa? Al-Qurannya apa akalnya kita? Akalnya kita. Kalau ayatnya, nasnya, tidak ada satupun yang bertentangan. Kalau kita menganggap ada yang masih bertentangan, berarti kita perlu luruskan akal kita mengikuti pemahaman yang benar. Niki sing sanjang sinten? Sing dawuh sinten? Rasulullah ya, nasihat. Masyaallah. Ini nasihat untuk kita semuanya. Bal yusaddiqu ba'duhu ba'da. Bahkan Al-Quran itu turun dalam rangka untuk saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya, antara sebagian dengan yang lainnya.
fama araftum minhu fa'malu bihi. Karena itu apa yang telah kalian pahami, apa yang kalian telah ketahui pemahaman yang benarnya, maka kerjakanlah, maka amalkanlah. Wa ma jahiltum minhu, ini, dan kalau kalian tidak mengetahui pemahamannya yang benar, belum mengetahui pemahamannya yang benar, sehingga kita menganggap tadi ada yang masih bertentangan, kata Rasulullah SAW, farudduhu ila alimihi, maka pulangkan, tanyakan oleh kalian kepada ahlinya, kepada ahli ilmu, kepada para ulama kita. Maka inilah kewajiban kita, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Kita hidup bukan untuk apa? Saling membenturkan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, apalagi Al-Qur'an dengan yang lainnya. Ayat satu dengan ayat yang lainnya, surat yang satu dengan surat yang lainnya. Begitu juga kita pun tidak boleh membenturkan antara satu nas hadis yang sahih dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh. Karena tidak ada satupun dari nas-nas tersebut yang saling bertentangan. Tidak ada selamanya sampai hari kiamat. Sampai Allah tegakkan hari kiamat, tidak akan pernah ada yang namanya Al-Quran antara satu dengan yang lainnya bertentangan, antara Al-Quran dengan Sunnah antara satu dengan yang lainnya bertentangan. Tidak ada. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Bukhari di dalam kitabnya, bukan kitab sahihnya tadi, di dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahumullah wa rahimahumullah jami'an. Kemudian Nabi SAW juga telah berpesan kepada kita, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Bertengkar, berarti apa kemarin? Apa yang dimaksud bertengkar di sini? Kita debat bukan untuk cari kebenaran, tapi untuk cari menang. Ini bertengkar. Maka bertengkar dalam Al-Quran yang demikian ini, maka itu merupakan kekufuran. Bertengkar dalam masalah Al-Quran adalah kufur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad hasan. Maka di sini Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, beliau wafat tahun 321 Hijriah, berkata, barang siapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang, berarti ilmu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bersumber dari penjelasan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka barang siapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang, berarti ilmu-ilmu selain yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya, tidak puas pemahamannya untuk pasrah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ilmu yang dipelajarinya itu akan menutup jalan baginya dari kemurnian tauhid, dari kejernihan ilmu pengetahuan, dan dari keimanan yang benar. Maka kalau kita sudah berani membentur-benturkan dan tidak untuk mencari kebenaran di dalam kita membahas Al-Quran dan As-Sunnah ini, maka sekali lagi kita tidak akan pernah menemukan apa tadi? Tauhid yang benar. Kita tidak akan pernah mengenal Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini kita saksikan. Dan kita pun tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kejernihan ilmu pengetahuan,
Barang siapa yang mempermasalahkan dalil-dalil tersebut, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keimanan yang benar di dalam hatinya. Karena apa? Tadi ada penyakit di dalam hatinya, dan ini penyakit bukan penyakit biasa. Maka kalau seseorang itu sudah berani mempermasalahkan Al-Quran, sudah berani mempermasalahkan As-Sunnah, maka ini penyakit bukan penyakit biasa, tapi penyakit kronis yang menjadi sebab penghalang bagi dirinya dari keimanan yang benar. Allah tidak bakal berikan keimanan yang benar tersebut. Wassalamualaikum. Maka penjelasan ini bermakna larangan keras berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmunya, maka kita pulangkan langsung kepada ahli. Orang yang berbicara tanpa ilmu tidak lain pasti dia berbicara mengikuti apa? Hawa nafsunya. Dan kalau sudah hawa nafsunya ya bukan nyari kebenaran, tapi nyari menang tadi. Sing penting aku menang. Wassalamualaikum. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak ayat menjelaskan tentang larangan ini. Banyak. Terus ini lanjut, apa pertanyaan? Masya Allah. Satu ayat aja ya. Ini, yang lainnya nanti kita susul di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Allah katakan yang berkaitan dengan larangan ini di dalam suratnya Al-Isra ayat 36, Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan pernah sekali-kali kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya, atau jangan pernah sekali-kali engkau berbicara suatu perkara yang tidak engkau memiliki pengetahuan tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fuada, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, mereka semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebenarnya ganjel kalau diputus di sini ya. Gantung. Maka ini, disinilah ketika kita membahas masalah-masalah akidah seperti ini, kita tidak bisa bahas matan-matan dari para ulama kita tentang akidah Ahlus Sunnah, tentang akidah salaf, kemudian dijelaskan sendiri, maka tidak bisa sudah. Sehebat apapun kita, maka kita harus pulangkan kepada ahli ilmu, kepada para ulama kita. Bahkan ketika kita duduk hadir di majelis para ulama kita pun, mereka itu mengatakan dan menjelaskan tidak lepas dari qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Allah berfirman dan Rasulullah SAW bersabda, dan penjelasannya demikian. Tidak lepas dari situ. Tidak ada sedikit pun mereka dari para ulama kita ketika sudah menjelaskan masalah-masalah akidah seperti ini, mereka berani menggunakan hawa nafsu mereka. Tak berani. Maka ini indahnya Ahlus Sunnah. Maka begitu juga di sini kita
kita dalam memahami agama ini, dalam memahami akidah ini, maka kita harus pulangkan kepada sumbernya. Karena itulah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Karena kalau kita sudah berusaha memahami Islam ini, memahami akidah Islam ini tanpa mengikuti bimbingan mereka, ya sudah, lepas ikatannya. Kalau sudah lepas, dalal model, sesat juga nyesatin orang lain. Assalamualaikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Allah Ta'ala al-Shawab. Monggo barangkali ada yang dilanjutkan dengan pertanyaan. Bagaimana kejelasannya tentang kalau nggak salah saya pernah baca dalam Al-Quran disebutkan tidak kamu akan menjumpai di dalam Al-Quran pertentangan kecuali hanya sedikit juga.